ada budaya kuat, yakni budaya takbiran. Barusan kita lihat di sholat gerhana, dan itu disampaikan lewat pengeras suara. Juga kegiatan-kegiatan lain di masjid disampaikan di pengeras suara. Tempo lalu ada aturan dari Pak Menteri Agama, tapi secara kultur itu tidak efektif. Nah, saya ingin bicara kultur, lalu apa hubungannya dengan para capres. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak mengasah bernurani. Sedikit nyanyi saja. Ke Jakarta aku kan kembali, walau apapun yang kan terjadi. Jadi ini semacam informasi tapi bukan nasihat bagi para calon presiden, entah itu Mas Anies, Mbak Puan, Mas Ganjar, atau Mas Prabowo, atau para calon wakil presiden. Ada Ibu Hopipa, ada Mas AHY, Mas Aher, Mas Ridwan Kamil, saya kira yang lainnya juga masih ada. Perhatikan kultur. Tempo lalu saja ketika Pak Menteri Agama ingin mengatur pengeras suara, saya kira di kampung-kampung nggak ada perubahan, tetap saja begitu. Jadi kultur lebih kuat daripada pendekatan struktur. Nah, mari kita sedikit gali beberapa cara metode para calon presiden yang gagal. Ada kesamaan antara Bang Surya Paloh, Mas Prabowo, kemudian Mas Amin Rais. Ketiga orang calon presiden ini kalau berkampanye cenderung malah lebih dekat ke gaya gebrak meja, saya sebut saja begitu. Sementara yang berhasil, Mas SBY juga Mas Jokowi itu cenderung tidak gaya, sebaliknya tidak gaya gebrak meja. Tadi saya sebutkan struktur Pak Menteri Agama itu gagal melawan kultur. Jadi kultur takbiran, kultur beberapa kegiatan di masjid, apa itu baca sholawat, apa itu tahrim, apa itu pengajian walaupun itu kaset, itu di desa-desa saya lihat, entah kalau di kota begitu, tapi paling tidak kalau di kabupaten di tempat saya tetap nggak ada perubahan. Jadi larangan himbauan yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tempo lalu itu nyaris tidak berdampak. Sekali lagi ini bukti bahwa pendekatan struktur itu gagal melewati kebiasaan budaya kultur yang ada, al-aslu qawiyun begitu. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak meledak-ledak dalam berkampanye. Sebut saja itu Mas SBY, Mas Jokowi, atau Bang Akbar Tanjung dengan keadaan fisiknya, dengan keadaan mulutnya, dengan kebiasaan berkampanyenya yang relatif nyaman, santai, tapi dia berhasil mempertahankan Golkar ketika Golkar sedang terancam remuk-remuknya di awal reformasi itu. Ada kantor Golkar yang dibakar dan lain sebagainya. Tapi malah masuk 2 besar. Kan luar biasa begitu ketika Golkar sedang betul-betul dituduh korupsi dan selanjutnya. Waktu itu Golkar betul-betul dialamatkan atau disignifikansikan dengan Soeharto yang ketika lengser. Tapi dengan gaya nyaman kalemnya, Bang Akbar berhasil mempertahankan Golkar. Nah, demikian juga gaya kampanye Mas SBY 2 kali jadi presiden, Mas Jokowi 2 kali jadi presiden, yang cara berkampanyenya ya demikian tidak meledak-ledak. Sementara yang tidak berhasil, Mas Amin Rais, Mas Surya Paloh, Mas Prabowo itu gaya meledak-ledak dan tidak berhasil. Jadi, saya ingin memberikan pelajaran kepada diri saya khususnya dari hikmah gerhana matahari, gerhana bulan barusan, di mana gerhana saya singgung sedikit adalah terjadinya satu poros antara bulan, bumi dan dan matahari, kan begitu. Ini memang kejadian besar, oleh karena itu wajar kalau ada pelajaran, ada hikmah besar. Nah, hikmah besarnya adalah budaya takbiran itu tetap
tidak bergeming melawan kemauan daripada Pak Menteri Agama. Jadi jangan sekali-kali melawan kebudayaan masyarakat, khususnya bagi calon presiden jika ingin menang. Budayakan berkampanye dengan nyaman, tidak gebrak meja dan selanjutnya. Memang ada kultur budaya yang juga harus diperhatikan. Ini temuan dari Bang Muhtar Lubis. Ada sifat orang Indonesia yang pertama munafik, enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya, bersifat dan berperilaku feodal, percaya tahayul, artistik atau berbakat seni, lemah watak dan karakternya. Saya kira ini juga mesti menjadi perhatian buat para calon presiden. Saya kira itu semacam informasi, bukan nasihat bagi calon presiden. Jadi sekali lagi perhatikan watak budaya bangsa Indonesia yang istilah saya tadi tidak suka gebrak meja, tapi relatif budaya-budaya yang nyaman, kalem-kalem saja begitu. Nah, itu buat Pak Anies, Mas Ganjar, Mbak Puan, Mas Prabowo, para calon wakil presiden, ada Kang Ridwan Kamil, ada siapa lagi, Mbak Hopipa, satu-satunya perempuan yang disebut-sebut, ada Mas Aher dan ada Mas AHY. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.